Shalom semua, hari ini saya mau sharing tentang bahayanya keinginan hati. Jadi beberapa lama lalu saya melayani beberapa jiwa ya, dan dari mereka tuh mengalami beberapa banyak masalah dengan pasangan, bisnis, dengan pekerjaan. Ya, jadi mereka itu menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tuh membiarkan mereka menikah dengan pasangan yang mereka tidak sesuai ekspektasi mereka, atau rekan bisnis yang tidak sesuai dengan rencana pikiran dia gitu kan. Jadi mereka ini menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan, kenapa Tuhan membiarkan, kenapa sih Tuhan nggak sayang sama aku, kenapa Tuhan izinin semua terjadi sama aku, Tuhan tuh jahat segala macam. Kita harus tahu dulu saudara, bahwa Tuhan tuh di Alkitab Tuhan bilang aku tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkanmu, itu janji Tuhan saudara. Dan itu memang ya Tuhan lakukan sampai pada saat hari ini. Jadi ya kenapa itu bisa terjadi? Karena ketegaran hati kita saudara, karena keinginan hati kita, karena kamu udah kepengen, itu sulit saudara. Karena kita tahu manusia ini adalah free will, kehendak bebas. Nah free will ini akhirnya sering buat kita bentrok sama Tuhan, ngotot-ngototan sama Tuhan. Tuhan bilang A, kamu maunya B. Karena nah ini masalahnya, kalau engkau daging kamu terlalu kuat ya kan, sementara Roh Kudus kamu itu nggak pernah kamu kasih makan, kamu nggak pernah baca Alkitab segala macam, akhirnya daging kamu lebih kuat, akhirnya ya Tuhan akhirnya ngalah sudah, karena keinginan hatimu sendiri. Seperti yang kita Roma 1 ya, ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Jadi situ konteksnya Allah menyerahkan. Jadi itu Allah menyerah saudara, karena orang udah kepengen. Karena orang udah pengen itu sulit untuk dibilangin. Jadi dengan bermacam-macam pembenaran mereka lah. Padahal Tuhan udah bilang, misalnya kayak pasangan, Tuhan tuh bilang ini nggak baik anakku, ini nggak baik. Ya, Tuhan tuh pasti sebelum kamu memilih pasangan ya, Tuhan tuh pasti kirim hamba-hambanya atau alat-alatnya dia lah untuk memperingatkan bahwa ini bukan daripada Tuhan. Mungkin kamu ditegur lewat hamba Tuhan, lewat teman kamu segala macam. Nah tapi karena kamu udah kepengen, mungkin karena dia kaya atau mungkin dia good looking, ya jadi ya itu akhirnya jadi kompromi kamu sama Tuhan. Akhirnya ya nanti kamu dengan berbagai macam pembenaran kamu lah, nanti buat komitmen bisa kok, nanti bisa kok sama-sama nyari Tuhan. Atau mungkin dalam bisnis ya, wah sesama anak Tuhan kok bisnisnya, sesama anak Tuhan lagi gereja segala macem. Yang padahal Tuhan tuh sebelumnya mungkin udah kasih kamu peringatan lewat mimpi ataupun rema firman ataupun lewat hamba Tuhan segala macam, atau lewat orang sekelilingmu. Tapi kadang kau sudah kepengen, itu sulit ya saudara. Kita tahu ya salah satu tiga pencobaan iblis yang waktu Tuhan Yesus di padang gurun, itu iblis itu menunjukkan pada Tuhan Yesus segala kekayaan dan kepuasan kemuliaan dunia lah. Tapi ya karena Tuhan Yesus itu nggak kepengen, makanya Tuhan tolak mentah-mentah. Jadi, nah kalau Tuhan Yesus kepengen itu pasti Tuhan itu sudah harus sujud. Tapi karena Tuhan Yesus keinginan hatinya hanya untuk menyelamatkan kita, hanya untuk menggenapi firman Tuhan, untuk keselamatan dunia, untuk karya penyelamatan, maka Tuhan tuh tidak kepengen saudara. Tuhan tuh tidak kepengen itu semua. Nah, yang buat anak Tuhan tuh terjebak apa? Karena hatimu udah kepengen, itu sulit. Kau akan menyamakan suara Tuhan. Tuhan bilang jangan, tapi karena kamu udah kepengen, akhirnya kamu kompromi, akhirnya kamu menerima keputusan yang bukan dari Tuhan, dan akhirnya menimbulkan kamu celaka segala macam. Ya memang saudara, kita harus mempunyai kerelaan hati ya kan, untuk ditegur dengan siapapun juga, itu supaya kita tidak salah jalan keputusan. Ya kita tahu bahwa Tuhan itu bisa pakai apapun untuk menegur kita, apapun untuk menegur kita dengan caranya yang ajaib ya, dengan kasih sayangnya. Bahkan Nabi Bileam, kita tahu ya Nabi Bileam ya, seorang nabi pun ditegur Tuhan lewat Dankei loh. Dankei itu kalau kita tahu di kartun ya, Dankei itu binatang bodoh, sering diejek di kartun itu binatang bodoh, binatang lamban lah. Ya itu saudara, tapi seorang nabi ditegur Tuhan lewat Dankei, bayangin. Karena Tuhan bilang, karena aku lihat jalanmu itu menuju bahaya. Karena Bileam itu mengingini upah ya kan. Tapi ya, akhirnya saudara, karena Tuhan tuh punya belas kasih, akhirnya Tuhan tuh pakai Dankei ini ya kan. Nah itu saudara, makanya hati-hati dengan keinginan hatimu. Nah caranya bagaimana sih supaya kita nggak terjebak dengan keinginan hati? Itu gampang banget. Nah caranya, ini saya analogiin ya, misalnya kamu di rumah dan kamu sedang setel musik yang kamu sukai, lagu yang kamu sukai lah, kamu setel dengan keras kencang, dan orang tuamu manggil kamu, kira-kira kamu bisa dengar gak? Kamu pasti nggak bisa dengar. Kenapa? Karena kamu menyukai, kamu sedang fokus merasai ya kan, kau sedang terhanyut dengan musik yang kamu sukai, ditambah dengan suara yang keras ya. Itu gambarnya kalau daging kamu tuh terlalu kuat, terlalu dominan, maka
engkau akan sulit untuk mendengar suara Tuhan. Jadi ketika engkau setel musik keras itu dan kamu suka lagu yang kamu sukai, kamu tidak akan bisa mendengar suara orang tuamu. Nah, caranya kamu kecilin suara musik itu, kamu kecilin, kamu matiin. Nah, jadi kamu kecilin dulu deh kedagingan kamu. Kau buang dulu segala pikiran kamu tuh, apa keinginan, ambisi kamu segala macam, pikiran-pikiran dunia kamu. Misalnya, nanti pasangan ini bisa kok komitmen bareng. Itu kamu buang dulu pokoknya. Yang pikiran manusia kamu tuh kamu buang dulu, segala ekspektasi kamu tuh kamu buang dulu, itu kedagingan kamu buang dulu. Nah, kamu puasa, kamu berdoa, kamu memuji, menyembah, baca firman. Nah, itu dengan itu kamu nanti itu namanya kamu mengecilin daging kamu, dan kamu itu sedang mencoba untuk mendengar suara Tuhan. Nah, pasti saudara, ketika engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika dagingmu sudah tidak dominan lagi, dan Roh Kudus kamu kasih makan dengan baca firman, berdoa, memuji, menyembah, mungkin berpuasa, itu lebih oke lagi saudara. Maka kau akan bisa mengerti, maka kau akan tahu maunya Tuhan, dan kau bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan pasti akan memberi kamu rema atau boleh penglihatan segala macam tentang maunya Dia saudara. Nah, cara itu saudara, kamu harus kecilin dulu ambisi kamu matiin dulu segala keinginan hati kamu buang semua pembenaran kamu. Nanti kamu bisa dengan jelas dengan suara Tuhan. Nah, itu saudara caranya supaya engkau tidak terjebak dengan keinginan hatimu. Karena ya, hati-hati saudara, karena ini sudah akhir zaman ya, Tuhan sudah ingin datang. Karena Tuhan bilang, di mana hartamu berada, situ hatimu berada. Ya, jadi ketika hati kita dominan, terikat dengan dunia, maka ya kita akan sulit saudara untuk menerima yang dari sorga gitu kan. Karena hati kita melekat pada dunia. Yang kita tahu ya bahwa jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Allah dan orang itu tidak ada. Ya, jadi mulai hari ini kita belajar tentang keinginan hati kita, bahayanya keinginan hati kita. Itu bisa menjebak kita, bisa menjerat kita loh, bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Segala keputusan bukan daripada Tuhan, hanya karena keinginan hati kita, akhirnya itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Nah, tapi Tuhan tuh baik saudara. Walaupun engkau sudah ngambil salah keputusan, tapi Tuhan itu tetap sayang sama kamu. Planning yang Tuhan itu tetap ada kok sama kamu. Caranya kamu harus berbalik, bertobat, kamu harus merendahkan diri ke hadapan Tuhan, buka hati sama Tuhan. Dan mungkin ada pertanyaan juga, Pak, saya udah nurut Tuhan, saya udah ikutin maunya Tuhan, ya kan, udah ikuti keputusan Tuhan, harus begini begitu segala macam, tapi kok tetap ngalamin penderitaan, kok nggak enak segala macam, ya kan, kok ngalamin direndahkan, difitnah segala macam. Itu nggak apa-apa saudara, itu namanya naik level, itu proses. Tuhan tuh sedang bawa kamu naik level, kedewasaan rohani segala macam. Tuhan tuh sedang mempersiapkan bencana kamu. Kamu nggak usah takut saudara, karena kalau kamu berjalan dalam jalannya Tuhan, dalam keputusan Tuhan tuh pasti sertai. Tuhan tuh kasih kamu kekuatan, penghibur segala macam. Tuhan tuh tanggung jawab saudara. Dan kamu gak usah pusingin, kita gimana Pak jalannya, ini kan dari Tuhan tuh pasti, itu berjalan sama Tuhan tuh membutuhkan iman saudara. Nah, itu sulitnya saudara. Tuhan tuh itu diproses saudara, kau harus belajar percaya sama Tuhan. Nah, itu saudara, kita pasti akan timbul, gimana cara ini, mustahil nih. Nah, kamu gak usah pusing, bukan kamu yang cari jalan, tapi Tuhan yang buka jalan. Jadi ketika engkau sudah ikut maunya Tuhan, kau sudah hidup dalam planningnya Tuhan, jalannya Tuhan, keputusannya Tuhan, kamu gak usah pusingin lagi saudara. Yang kamu pusingin adalah hati kamu harus relain diri kamu, hati kamu itu diproses sama Tuhan. Kamu belajar taat dan nurut sama prosesnya Tuhan. Tenang, Tuhan tuh gak akan ngasih kamu ujian tuh melebihi kekuatan kamu kok. Dan ada Roh Kudusnya yang memampukan kamu, yang memberikan kamu penghiburan, damai sejahtera, dan memberikan kamu urapan, sehingga kamu bisa melakukan yang dari kamu gak bisa itu jadi bisa saudara. Nah, itu saudara, enaknya berjalan sama Tuhan. Dan nanti kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan sebenarnya saudara, dalam proses itu semua yang paling penting itu bukan soal berkatnya, destiny-nya, janji Tuhannya. Tapi nanti dalam proses itu, hal paling berharga adalah kau akan mengenal Tuhanmu. Dan Tuhan akan bawa kepada hati kamu ini untuk mencintai Dia. Jadi ketika kamu akan sampai di satu titik di mana kau sudah mendapati apa yang kamu mau, apa yang kamu cita-citakan, itu tidak ada artinya. Karena kau sudah mendapatkan yang paling berharga, yaitu ya Yesus itu sendiri. Itu saudara. Indahnya bersama Tuhan itu saudara. Ketika engkau berjalan bersama Tuhan, indah seperti itu. Karena ya pengenalan Tuhan itu melebihi segala sesuatu, ya seperti Paulus bilang. Jadi itu sharing hari ini tentang bahayanya keinginan hati. Itu saja saudara. Tuhan Yesus